Kalau kita ambil mulai dari terharu, itu adalah dalam satu kata percaya dan menerima. Nah, ini sebagai tangga yang pertama. Jadi mau masuk dari pintu itu, karena pintu itu adalah Yesus, jadi yang pertama adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau menerima. Baru yang kedua, tingkatan itu harus ada pembuktian berubah. Berubah itu sama dengan arti bertobat. Haleluya. Salam kasih dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bagi kita semua yang ada di tempat ini, juga bagi saudara-saudara dimanapun berada yang bisa terhubung melalui media sosial yang ada ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tetap masih di dalam tema tentang pintu itu, bahwa kita sudah tahu pintu itu adalah Yesus Kristus, dan supaya masuk di dalam kerajaan Allah itu adalah satu-satu pintu dan satu-satunya jalan. Tidak ada pintu yang lain, dan kalau tidak melalui pintu itu bukan yang terberkati, bahkan bisa saja itu adalah musuh. Sebabnya satu pintu dan satu jalan, dan saat ini kita akan memperhatikan orang-orang yang masuk dalam pintu itu. Kalau kita sudah selalu membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, biar semua benar-benar harus memasuki pintu itu. Ini sangat penting untuk kita perhatikan, biar kita berada di dalam yang terberkati dan kita mengerti perjalanan yang sesungguhnya. Jadi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Yang saya baca ini adalah Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Nah, cara memasukinya adalah kita menerima Yesus adalah Tuhan. Dan ini tidak akan bisa dibantah, ini akan terus nyata, dan sampai di dalam kenyataannya semua lidah mengaku, semua lutut bertelut bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita sudah sering baca, tapi dalam kaitannya kita mau baca dulu dalam Filipi pasal yang kedua. Saya akan bacakan hanya beberapa ayat saja. Mulai 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi,
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kita imani ini dan kita berdoa supaya kita juga ikut aktif di dalamnya, bahwa ini pasti terjadi dan itu sudah mulai terjadi bagi bumi ini sejak kedatangan Yesus diberitakan. Para gembala-gembala berkata bahwa sudah lahir bagi kita. Dan Kristus Tuhan itu mulai kelahirannya, dan di dalam Dia akan memulai pelayanannya itu setelah Dia dibaptis. Ada pengakuan. Kalau itu kita baca juga, boleh kita baca itu di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-3 mulai ayat 13. Ada yang bantu baca boleh? Matius 3 dan ayat 13, firman Tuhan. Maka datanglah, ulangi, Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi suara yang terdengar itu setelah langit terbuka, dan suara itu adalah dari Allah sendiri. Dalam ayat 17 kita sangat jelas bisa melihat, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Jadi kalau Yesus adalah pintu satu-satunya jalan, maka cara memasukinya adalah menerima Dia. Dia adalah Tuhan. Kita sudah baca beberapa ayat-ayat tadi. Kita akan melihat orang-orang yang mulai masuk dalam pintu itu. Setelah Yesus dibaptis, maka dia selesai mengalami ujian dari si penguji, adalah iblis sendiri, dan dalam semuanya iblis dia hanya pergi saja dengan kecewa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setelah itu Yesus mulai memanggil murid-muridnya. Ini penting sekali kita akan lihat, sebab nanti di akhir-akhir
Ada orang mengaku tapi tanpa melalui jalan itu. Nah, jadi Yesus memanggil murid-muridnya. Itu kita boleh baca sedikit mulai ayat 18 dalam pasal 4 ini. Ya, boleh, tolong. Sampai 22. Ayat 18 sampai 22. Ya. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Nah, jadi kita nanti akan bisa melihat orang-orang yang masuk melalui pintu itu, karena masuk melalui pintu adalah percaya dan menerima, mengikut. Dan kalau yang lebih sungguh-sungguh, ya mengasihi, ya mengikut dengan mengasihi sampai tidak menyayangkan nyawanya. Ya, seperti murid-murid ini, boleh disebut semuanya mereka tidak menyayangkan nyawanya. Karena mereka mengerti bagaimana melayani, bagaimana mengikut Tuhan. Ya, percaya mengikut, melayani, melakukan kehendak Yesus. Dan sebagai cinta kasih bagi banyak manusia supaya banyak diselamatkan. Inilah sebagai yang pertama yang terjadi dalam penerimaan Yesus. Dan inilah pengikut-pengikut yang mula-mula. Ini saudara-saudaraku. Dan kalau kita memperhatikan perkembangan ya saudara-saudaraku yang kekasih, nanti bagaimana pekerjaan Roh Kudus itu dengan heran, dengan luar biasa. Sewaktu ya Yesus dengan murid-muridnya belum ada disebut tercatat sebagai pengikut yang benar-benar mengikut. Karena waktu Yesus mengadakan 5 roti 2 ikan, langsung banyak yang datang. Namun ya di dalam tingkatannya mereka bukan pengikut yang setia. Jadi pandangannya hanya dengan roti itu dan pertolongan. Inilah yang pertama, ya begitu banyak percaya kepada Yesus, tetapi mereka itu ya tidak setia kepada Tuhan. Ini penting kita akan perhatikan bagaimana perjalanan nanti sampai
abad pertama, kedua, ketiga, itu penting bagi kita sampai kepada kedatangan Tuhan nanti. Jadi di dalam Yohanes pasal yang ke-6 itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi dalam hal ini kalau dalam kebutuhan jasmani mudah sekali orang datang. Ini perikop ini saya sudah baca dan sebagai melanjutkan saya baca ayat 14. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung sendiri. Jadi Tuhan bukannya senang kalau orang hanya datang kepadanya karena mukjizat, karena pertolongan. Belum itu yang benar-benar menerima dan berjalan dalam sasaran, dalam tujuan. Tuhan merindukan supaya kita menerima firman yang menyucikan. Kepada firman yang menyucikan ini susah orang bisa datang. Sebab kalau hanya menerima mukjizat dan pertolongan, ya kita menerima, senang. Tapi kalau mulai firman, kita harus ada ketaatan dan kita harus bisa melawan keinginan kita, bahkan kita bisa bergumul supaya firman itu terlaksana. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 mulai tahu ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi siapapun kita ini, maupun pendeta, maupun apa saja pun, tidak ada prioritas kalau hanya karena identitas, jabatan, tetapi yang ada berkat adalah yang menerima firman dan menghargai firman Tuhan. Sama dengan murid-murid itu, mereka menjawab. Nah, Simon Petrus ini sebagai utusan, ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kita harus semakin mengerti apa yang kita tekuni. Yang kita akan tekuni adalah firman yang menyucikan. Firman yang membawa kita kepada ketaatan. Sebab itu nanti akan menjadikan kita berharga di mata Tuhan.
Seberapapun berkat jasmani yang kita terima, pangkat, harta, kekayaan, iblis juga bisa berbuat demikian. Dia berkata kepada Yesus, kalau engkau mau menyembah saya, artinya tunduk kepada saya, semua dunia ini gak tanggung-tanggung, semua. Nah kita, kalau umpamanya satu mobil Transjakarta itu berapalah itu ya kan, itu pun kita sudah bersyukur. Dan itu cuma satu, kayak semut-semut yang ada di dalam apa itu ya, belum ada apa-apanya. Tapi iblis berkata, semua perkara dunia aku kasih asal kamu tunduk. Artinya tunduk itu menyembah. Tapi Yesus berkata, hanya Tuhan lain yang disembah. Itu sebabnya saudara-saudaraku, ya masuk harus benar-benar dengan penerimaan firman. Dan itu pun nanti kita akan lihat ya bagaimana kemurniannya. Karena nanti sasaran firman akan membawa kita untuk tidak bercacat celah. Ini saudara-saudaraku, kita akan lebih banyak dulu masuk dalam ya perjalanan kerohanian itu. Murid-murid itu semua sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal dunia ya mulai di tahun 100 sesudah Masehi. Tidak ada lagi satu orang pun dari rasul itu. Rasul yang terakhir diperkirakan antara 90 ke 100, ada bilang 93, 94 ya. Jadi kira-kira dari 90 lah ke 100 itu, pastinya disitulah. Itulah peninggalan murid yang terakhir, itu Yohanes di Pulau Patmos. Iya, itu murid-murid yang terakhir. Nah, ada lagi nanti perkembangan dari pemberitaan firman ini dan cara memasuki di dalam kekristenan. Untuk kekristenan ini, untuk bersambung terus-menerus, dimulai dari Yesus mengajar murid-murid, murid-murid menyampaikan firman-firman itu. Dan itu sudah sering kita dengar dalam Injil Markus pasal yang ke-16. Coba ada yang baca Markus 16 mulai 15-16. Ayat 15-16. Lalu ia berkata kepadaku, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ya. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan sepeninggal murid-murid ini, masih ada murid-murid yang lain ya, dan yang ada di dalam sejarahnya adalah murid dari Yohanes ini. Murid dari Yohanes ini, dia mengajarkan firman Tuhan yang masih dari sambungan Yesus, Rasul, jadi Rasul Yohanes dan muridnya.
Itu namanya Ignatius, ya, murid dari Yohanes ini. Dan itu sekitar tahun 107. Jadi masih ada 7 tahun setelah kematian dari para rasul-rasul ini. Dan dia pernah menulis kesatuan gereja dengan perkataan Katolik. Jadi Katolik itu umum, dan di mana-mana kalau ada Yesus, ya di situ terjadi di seluruh bumi ini. Jadi ibarat juga bahasa Yunani koine itu artinya umum juga. Jadi diusahakan untuk menyebar menjadi yang ya dominan lah, kira-kira begitu, umum begitu. Namun kita akan melihat Katolik masa Ignatius dengan Katolik masa Romawi berbeda. Nah, ini penting kita mengerti. Kenapa? Karena perkataan Katolik nanti itu sudah ada di dalam rapat-rapatnya, ya, rapat-rapatnya pimpinan-pimpinan. Dan kalau kita memperhatikan itu nanti kita melihat perbedaannya. Kalau Katolik dengan perkataan Ignatius, di mana-mana, di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada orang percaya. Jadi sudah jadi umum itu, di mana-mana ada. Tapi kalau nanti Katolik itu sangat berbeda. Perbedaannya di mana? Kalau Ignatius ini kata-katanya itu masih dari sambungan dari rasul-rasul itu. Padahal pada saat itu Romawi adalah penyiksa yang sangat jahat bagi orang Kristen. Nah, ini boro-boro terima. Mereka lah yang sangat, ya, begitu jahat sekali. Jadi kita di sini harus mengerti. Apalagi tahun 70, apa yang sudah dinubuatkan Yesus, nanti bait Allah ini tidak ada 2 batu yang saling bertindih. Nah, pada saat itu Kaisar Nero itu sangat hebat membunuh, dan dalam masa pemerintahannya termasuk Rasul Paulus yang dipancung kepalanya. Dan kepalanya itu ini enggak ada tertulis, ya. Jadi sejarah dengan apa, ya karena kita sekolah, ya, jadi nggak apa-apa. Jadi begitu dipancung kepalanya, jatuh 3 kali gelundung kayak bola. Jadi jatuh sini jadi sumur air yang bagus. Jatuh sini sumur air bagus. Jatuh lagi jadi sumur air yang bagus. Begitulah tempat matinya Rasul Paulus. Begitu katanya. Kalau Rasul Petrus tetap di Roma matinya, tetapi dia tidak dipancung, disalib. Malah atas permohonan dia, saya tidak pantas disalib kalau kepala ke atas seperti Yesusku, saya tidak ada apa-apanya. Dia tanpa merendah lagi di dalam kematiannya. Biarlah saya disalib. Dan pemerintah Roma menuruti, dan dalam sejarah gereja Rasul Petrus mati disalib dengan kepala ke bawah. Nah, jadi
Katolik pada masa 107 itu juga belum ada perubahan, terus masih menyiksa orang-orang Kristen. Nanti setelah pengalaman dari Kaisar Konstantinus itu, ada yang bilang 113, tapi dulu saya belajar waktu sekolah kita itu 312. Tapi ya sudah dekat-dekat begitu. Namanya sejarah, ya sudah bisa lah begitu ya. Nah itu. Jadi Kaisar Konstantinus 312 atau 313 itu dia pulang dari pertempuran. Dia lihat salib dan ada tulisan di bawah salib, berperanglah dengan tanda ini. Dan itu nanti ada permulaan, ada juga perang salib, ada tentara salib. Dan mulai dari saat itu dia tidak lagi membiarkan orang Kristen dibunuh. Nah, itulah termasuk isinya Edik Milano itu. Edik itu adalah hukum atau pemberitahuan yang tidak boleh disangkal. Nah, itu kata hukum itu. Ya. Jadi edik itu adalah kata yang tidak bisa disangkal, begitu. Harus terjadi. Dan salah satu isi dari edik itu, baru mulai saat itulah Roma tidak lagi menyiksa orang Kristen. Ah, ini boleh kita bilang haleluya ya. Haleluya. Ya. Ini jadi perubahan. Jadi dari tahun 107 tadi itu berbeda. Itu orang sono itu, kalau orang sini bilang Konoha itu masih lawan berat itu. Iya, tahun 107. Nanti sudah menang berperang dengan salib itu Kaisar Konstantinus, baru ya ada larangan, dihentikan semua penganiayaan dan orang bebas beragama. Itu Edik Milano itu ya. Jadi pengumuman ataupun pemberitahuan maklumat sudah termasuk ketetapan lah ya. Jadi kalau istilah sekarang apa itu? Pres Surat perintah resmi dari pimpinan kepala negara. Iyalah. Oh, kepres ya. Dekret lah. Tapi ya termasuk seperti gitulah ya. Kepres. Ya. Itu baru. Jadi kalau tahun 107 itu beda Katolik di situ. Itu masih bagus itu. Itu namanya perkembangan kemana-mana. Ya, pekerjaan Injil bisa berkembang. Nah, itu umum Katolik. Tapi bukan Roma Katolik. Nah, ini kita harus tahu. Nanti seolah-olah ya dengan kata itu Roma ini mengambil alih, tapi sebenarnya itu bukan. Supaya kita boleh mengerti kenapa bedanya. Kalau yang sampai sebelum Roma Katolik atau Kaisar Konstantinus itu menang dengan tanda salib, mereka masih pembunuh, mereka itu penyiksa. Nah, dan yang disiksa ini orang-orang yang beragama ini, lawannya anti.
Nah, jadi di situ kita boleh mengerti. Jadi dasarnya juga berbeda. Itu nanti orang-orang yang berkumpul, bukan rasul, bukan yang tertentu, bukan yang boleh disebut pengajar-pengajar. Sudah banyak yang dihanguskan, dibumi-hanguskan. Jadi kalaupun ada nanti ya beragama, itu hanya karena simpatisan. Dan dengan adanya dekrit, ini dekrit yang lebih cocok lagi kan. Pengumuman itu, ya perintah itu banyaklah mulai jadi Kristen. Apalagi nanti kalau sudah ya kaisar yang lain lagi, Theodorus, ada edik lagi di kota lain, Tesalonika, ini edik kedua, malah dia bilang gini, Kristen jadi resmi agama negara. Nah ini, jadi orang tidak lagi melihat bagaimana masuk dalam kekristenan ini. Ini yang harus kita perhatikan sekarang, untuk kita bisa semakin mengerti. Nanti kalau kita mau lanjut, mungkin nanti kita lihat cara orang Katolik itu dasar dari keimanannya, dari keimanan mereka. Sekarang kita mau lihat dulu dasar keimanan kekristenan yang benar. Ini yang harus kita perhatikan. Kita mau membaca Kisah Rasul pasal yang kedua. Dasar yang sangat benar ini harus kita perhatikan. Setelah Yesus menyuruh murid-muridnya, Yesus meninggalkan mereka. Yesus membawa mereka ke atas bukit, dan Yesus naik di dalam pandangan mereka. Baru Roh Kudus turun, dan mulai saat itulah kita boleh melihat urutan dari masuk melalui pintu secara benar. Kisah Rasul pasal 2. Mulai 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Nah, inilah yang sangat baik sebagai permulaan Kristen yang benar. Hati yang terharu mendengar firman. Jadi tidak asal-asalan, tidak seperti kesaksian Bapak Siombing, orang berbicara nggak diperhatikan. Jadi ini karena diperhatikan dengan baik pemberitaan firman itu, sampai hati mereka sangat terharu. Itu pun pakai sangat. Bukan mereka terharu, sangat. Ada kan sangat? Mari kita baca 37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus, rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat? Ini yang sangat baik, saudaraku, menerima firman. Satu, sampai terharu. Kedua, ada rindu tindakan untuk berbuat. Ini sudah dengar firman Tuhan, nggak ada kerinduan untuk bertindak. Sama aja terus, sampai lama pun nggak bertobat, nggak berubah. Begitu, saudaraku.
Banyak tabiat-tabiat yang tidak bisa dirubah. Ya kalau para murmur, tukang marah-marah, tetap marah. Kalau tukang pembenci, tetap pembenci. Kalau yang tidak mengampuni, tetap tidak mengampuni. Kalau holy, tidak boleh. Apa itu holy? Kikir. Orang kikir nggak boleh masuk surga. Terus gimana? Sebelum aku kan yang ngomong ya. Ayo, baca. Ini berapa itu? 6 ya? 9? Ya, baca dulu lah. 1 Korintus 6 mulai dari ayat 8, bolehlah. 1 Korintus 6:8. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Iya, jadi saudara-saudaraku, saya hanya dengan tulus. Banyak orang sampai lama pun jadi Kristen, pikir terus. Padahal firman Tuhan berkata, lebih berkah memberi daripada menerima. Ini yang selalu diharapkan itu. Mudah-mudahan ada orang yang ngasih aku duit. Beranilah dulu memberi, baru nanti Tuhan berkati dengan luar biasa. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi ada sesuatu yang dari hati yang begitu terharu, ada ingin bertindak untuk sesuai dengan kebenaran firman itu. Itu adalah sebagai tangga kerohanian untuk bertumbuh, berkembang, dan berjalan di jalan Tuhan dengan baik. Jadi tidak semuanya, saudaraku. Itu sebabnya, apalagi ya ini guru silat saja ngerti. Oh ini nanti ini bisa bagus ini, kata dia. Ya. Atau tidak usah lagi guru silat. Ini coach-coach ini mereka ya pelatih senam. Tahu dia nanti kira-kira lihat bodinya orang itu, mana yang bisa diolah, mana yang bisa berkembang, mana yang bisa juara, bisa itu. Nah, jadi saudara-saudaraku, inilah dasar yang sangat baik, hati yang terharu mendengar firman, tidak asal-asalan, ya tidak dari kiri masuk keluar kanan, tapi benar-benar ya menggugah hati, sampai menggugah kepada tindakan. Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Baru 38. Ayo, siapa yang baca? Ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jadi kalau kita ambil mulai dari terharu, itu adalah dalam satu kata percaya dan menerima. Nah, ini sebagai tangga yang pertama. Jadi mau masuk dari pintu itu, karena pintu itu adalah Yesus, jadi yang pertama adalah percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mau menerima. Baru yang kedua, tingkatan itu harus ada pembuktian berubah.
Berubah itu sama dengan arti bertobat. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi udah berapa? Hitungnya 2 ya. 1, percaya dan menerima. Kedua, bertobat. Ini kita sama hitung ini. Aku nggak catat. Nah, bertobat. Baru berbaptis. Ini dari 38 ini ya. Jadi ini urut-urutannya nih, dan ini sudah tangga dalam tabernakel itu nih. Kan kita tempoh kan sudah dengar kalau itu ada tangga. Nah itu. Jadi kalau itu percaya dan menerima, itu pintu gerbang. Baru itu Yesus satu-satunya juru selamat yang sudah mati tersalib bagi kita. Baru yang sana ada kolam pembasuhan, itu bertobat. Oh ya, bertobat dan berbaptisnya. Jadi ya memang harus begitu. Ada orang tidak ada pertobatan, dibaptis. Nanti dibaptis dulu, baru bertobat. Terbolak. Salah, terbalik. Bukan terbolak ya, terbalik. Jadi yang benar di sini, mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Jadi ini nggak boleh diganti-ganti. Banyak orang suka-sukanya ganti susunan. Baru habis bertobat, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sudah banyak orang tidak mau masuk lagi di dalam hal ini. Udah lain tangganya dia. Ya. Tapi semoga semakin diresapi, dimengerti dengan pelajaran ini, biar semua nanti diberkati oleh Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan, harus begitu. Tidak ada hak kita untuk merubah-rubah ini karena pikiran, karena kemauan, karena tafsiran. Tidak, ini nggak usah ditafsir ini. Nggak usah harus ditafsir-tafsir. Menjadi dirubah. Nanti, sudah besar baru bertobat. Baru kalau belum bertobat masih dalam tanggungan, nanti baru mengaku dosa. Dibalik-balik, saudaraku. Nah, jadi kita bisa melihat semuanya dari kebenaran firman Tuhan. Masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia roh. Sekarang menerima karunia roh. Lanjutannya, udah berapa? Sudah 4 ya? Nah, inilah sebagai ajaran mula-mula. Nah, baru ya, tadi sebagai akibat dari firman itu ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Artinya, masuklah kepada kandang yang aman itu melalui Yesus pintu. 41 orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, yang pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Inilah sebagai gereja paling banyak mula-mula. Ini. Jadi
gereja mula-mula ini. Dan ini sekitar menjelang tahun 34. Nah, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya yang bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, jadi kita sudah lihat ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ini kita termasuk kebaktian pendalaman firman ini. Nah, jadi harus ini kalau disambung dari tadi, terima Roh Kudus, baru bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ayo, sudah berapa? Berapa tadi? 5 ya? Jangan salah-salah dulu. Ya, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Berapa? Dan berdoa. 8. Nah, ini jadi percaya, terima korban. Oh, ini ada di sini. Oh, sudah ada di ini. Saudara kita ada enak ini, tapi merah. Percaya, ya, korban Kristus, berbaptis, bertobat dan berbaptis. Karena bertobat duluan kan, baru menerima Roh Kudus. Ini pintu kemah ini. Baru memecahkan roti, itu ibadah kita Rabu. Persekutuan, ini pengajaran Rasul ini, pemecahan roti, Bible studi, ya kan? Nah, ini persekutuan. Kita bikin ini kebaktian minggu, dan ini pemecahan roti juga ini. Jadi 2 di sini, Bible studi dan pemecahan roti. Ya, jadi sekali 2 ini. Baru di sini adalah doa. Kalau itu sudah, nanti kita ada harapan boleh masuk dalam ruang Maha Kudus. Makanya ini kita harus setia semua ibadah itu. Sedikitnya 3 kali seminggu itu harus ada ibadah. 1 ibadah persekutuan minggu, 2 ibadah pemecahan roti dan Bible studi, 3 ibadah doa. Ibadah persekutuan minggu kita sudah minggu, ibadah pemecahan roti dan ada pengajaran rasul itu kita lakukan seperti Rabu sekarang. Nah, digabung supaya lebih panjang saudara-saudara kita setelah kitab juga. Nanti ibadah Sabtu adalah ibadah doa. Tidak harus mengikuti itu, pokoknya isi dalam peribadatan kita penting ada 3 hal itu supaya mengikuti sesuai dengan firman Tuhan. Baru dari situ nanti masuklah di dalam, ya, ini beranilah perobekan daging, karena kita sudah mulai korban waktu, korban tenaga, korban penurutan. Jadi ya keinginan daging itu udah mati seperti tadi kesaksian saudara kita. Gak mau marah-marah lagi. Ngapain marah-marah? Yesus nggak ada pakai kuasa sedikit pun. Dia menyerahkan dirinya taat hingga mati. Itu di sini penyerahan diri. Baru masuklah ke ruang Maha Kudus. Jangan cuma nyanyi masuk ruang Maha Kudus. Caranya bagaimana? Nggak suka firman pun, nggak ada ketaatan pun, masuk ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus yang mana? Kalau ruang Maha Kudus ini harus itu semuanya. Nah, ya, jadi baru masuklah
petinya ini itu sangat mengalami pemeliharaan. Karena tutupnya itu adalah Yesus sendiri, baru dinaungi oleh dua kerub. Itu Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Nah, inilah. Jadi ini sangat berbeda dengan masa setelah Konstantinus. Theodorus lagi membuat edit Tesalonika, pengumuman bahwa agama Kristen yang di sana bukan seperti yang kita sudah lihat tadi, mulai ada percaya. Bukan. Jadi mereka itu sudah hanya dengan konsili, pertemuan-pertemuan, dan nanti dalam pertemuan Nicea ditetapkanlah liturgi, cara ibadah. Begitu. Nanti sesudah meningkat lagi oleh Theodorus itu diaturlah semua liturgi. Nah, jadi kebaktiannya begitulah. Tapi tidak ada lagi seperti itulah coraknya yang ada sekarang. Nah, jadi kita tidak menyalahkan, tapi kita harus mengerti dari apa yang kita pelajari. Sebab nanti dari tadi edik 1, edik 2, itulah semua nanti yang menjadikan dasar dari peribadatan mereka. Beda kalau kita, walaupun hanya dari Alkitab, tapi harus mulai Yesus dan pengajaran rasul-rasul dan Alkitab, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Harus itu, saudara-saudaraku. Jadi kalau yang sana itu itu juga hasil dari apa yang kita bilang itu, disebutkan edik itu itulah edik Milano, edik Tesalonika. Memang ada edik yang bagus, tapi pengertian mereka tidak sedalam pendalaman firman. Karena dalam edik yang ketiga memang sudah tidak boleh menyembah berhala. Karena dulu di Roma itu dewa-dewanya itu banyak sekali, lebih dari 3.000. Begitulah keberadaannya. Jadi edik ketiga sudah berkata tidak menyembah berhala. Nah, tapi pendalamannya tidak diurut mulai Yesus, pengajaran rasul-rasul yang ada tertulis dalam Alkitab, tidak boleh dikurang, tidak boleh ditambah. Itu nggak ada. Yang mereka turutin adalah peraturan dan perkumpulan edik-edik. Jadi beda kalau kita, saudaraku, harus firman Tuhan. Walaupun rasul-rasul tidak ada, tapi kita ada 66 buku, kita sudah yakin itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Itu sudah jadi berkat bagi kita. Haleluya. Inilah saudara-saudara. Jadi kita tekunilah firman Tuhan. Kita tekunilah saudara-saudaraku. Kita maju terus. Tuhan memberkati kita semuanya. Baik.